Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Di sini ada faktor internal, faktor dalam diri seorang siswa, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yang selanjutnya faktor pendekatan belajar atau approach to learning. Langsung saja ke faktor internalnya. Di sini ada dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Untuk aspek fisiologis ini adalah sebuah kondisi umum jasmani dan tonus atau sebuah tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dan dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Jadi yang dimaksud ini adalah aspek fisiologis ini sebuah aspek yang mempelajari jiwa manusia yang sudah tersusun di dalam komponen-komponennya yang berperan dan berfungsi di bidangnya masing-masing. Seperti contoh, fungsi dari akal itu gunanya untuk berpikir, fungsi dari hati itu gunanya sebagai perasa dalam mengendalikan diri. Seperti contoh, sel otot berfungsi untuk sebuah penggerak dari sendi-sendi manusia itu sendiri dan lain sebagainya. Yang selanjutnya aspek psikologis. Aspek psikologis ini terdiri dari tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Yang selanjutnya langsung saja kepada inteligensi. Pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi kemampuan seseorang itu dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses sesuatu, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi yang dimaksud dari inteligensi adalah seperti itu. Yang selanjutnya sikap siswa. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon atau respon tendensi dengan cara yang relatif, tetapi terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Jadi yang dimaksud dari sikap siswa ini sebuah perasaan yang melekat tentang sebuah objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu, bahwa semua tindakan atau perbuatan seseorang identik dengan sikap yang ada pada seseorang. Mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sikapnya. Jadi sikapnya anak tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan tidaknya pendidikan anak-anak di sekolah. Jadi sikap positif terhadap sekolah itu termasuk guru-guru maupun terhadap teman-teman akan merupakan sebuah dorongan yang besar bagi setiap anak untuk mengadakan hubungan yang baik. Itu adalah sebuah maksud dari salah satu sikap siswa. Yang selanjutnya bakat siswa.
Secara umum, bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Menurut Chaplin 1972 dan Robert 1988. Ini tentang bakat siswa atau suatu kemampuan yang dimiliki seseorang siswa, di mana kemampuan tersebut sudah melekat di dalam dirinya dan tetap digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibanding dengan orang lain. Jadi seorang guru harus bisa melihat setiap peserta didiknya mengenai bakat yang dimilikinya, dan hal itu juga perlu dikembangkan dalam sebuah pembelajaran, dikarenakan sebuah bakat siswa akan secara otomatis merubah potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tersendiri. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, bakat siswa, minat siswa. Minat siswa atau interest berarti sebuah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu, menurut Robert 1988. Jadi minat siswa ini, setiap siswa atau peserta didik memiliki minat yang dapat saja berbeda. Jadi minat tersebut juga berhubungan erat dengan motivasi peserta didik yang melibatkan suatu yang dipelajarinya, dan juga dapat berubah-ubah. Itu tergantung pada kebutuhan dan pengalaman. Jadi minat ini merupakan sebuah dorongan atau keinginan dalam diri seorang siswa pada objek tertentu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobinya. Jika suatu minat itu sudah muncul di dalam diri seseorang siswa, maka siswa tersebut akan gampang untuk menyerap sesuatu yang diingat terhadap sesuatu objek yang disukai atau yang diminati. Itu adalah pengertian dari sebuah minat. Yang selanjutnya, motivasi siswa. Motivasi siswa ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Maksud dari motivasi intrinsik ini adalah sebuah motivasi yang timbul dari diri seseorang. Tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka yang senang mendengarkan lagu, terus membaca dan menggambar. Jadi tanpa disuruh pun mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka akan mencari lagu ataupun buku yang akan dibaca tanpa harus disuruh orang, atau ini bisa disebut dengan sebuah kesadaran dari diri sendiri. Itu adalah yang dimaksud dari motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini sebuah motivasi yang datang dari luar. Bisa jadi dari orang lain ataupun dari teman sendiri, atau bahkan motivasi yang datang kepada dirinya. Maksudnya yang datang kepada dirinya itu seperti diri sendiri itu melihat sesuatu yang menurutnya itu sangat memotivasi dirinya, dan secara otomatis hal itu telah menyadarkan dirinya terhadap hal yang positif. Jadi itu adalah maksud dari motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal lingkungan sosial.
Lingkungan sosial adalah sekolah sekolah seperti para guru, para tenaga kependidikan atau kepala sekolah dan wakil-wakilnya dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Jadi ini adalah pengertiannya dari faktor eksternal. Ini ada lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. Yang dimaksud dari lingkungan sosial masyarakat ini sebuah lingkungan masyarakat tentang ini adalah membahas tentang tetangga dan teman sepermainan di sekitar lingkungan siswa tersebut. Jadi di sini mengajak kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita hidup bermasyarakat, hidup di dalam lingkungan yang berbeda-beda, termasuk perbedaan dari sebuah agama, terus perbedaan adatnya, perbedaan ras ataupun yang lain sebagainya. Nah, dari hal ini kita tetap menjalin sebuah silaturahmi yang baik dan tidak saling membeda-bedakan, agar supaya tidak terjadi sebuah konflik antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan di dalam kehidupan lingkungan masyarakat itu adalah sebuah lingkungan yang rukun dan tidak saling membenci satu sama lain. Yang selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini adalah hal pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri terhadap manusia lain selain dirinya. Di keluarga pula manusia itu pertama kalinya dibentuk baik dari sikap maupun dari kepribadiannya. Jadi itu adalah maksud dari lingkungan keluarga. Yang selanjutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini bersifat artifisial, jadi yang sengaja dibentuk guna untuk mendidik dan membina generasi muda ke arah dan tujuan tertentu, terutama untuk membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan hidup atau life skill yang dibutuhkan kemudian hari. Sebagai lembaga pendidik, jadi sekolah itu mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Jadi itu adalah maksud dari lingkungan sekolah. Yang selanjutnya lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Jadi seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar atau DEP misalnya ya, mungkin sekali berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar surface atau reproduktif. Jadi itu adalah maksud dari lingkungan non sosial. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam setiap kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.